Kapten Timnas Thailand remehkan Timnas Indonesia U23 lagi jelang bentrok di semifinal. Menariknya, laga semifinal antara Timnas Indonesia versus Thailand U23 di Piala AFF kali ini sebagai ulangan final SEA Games 2023. Saat itu Timnas Indonesia U23 sukses membantai Thailand dengan skor telak 5-2 sekaligus membuat Garuda Muda meraih emas. Kapten Timnas Thailand U23 Somchai Thongcham pernah mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia jelang final SEA Games lalu. Saat itu ia meminta supporter Timnas Indonesia agar tidak datang ke Stadion Olimpik Nasional Phnom Penh, Kamboja. Saya minta supporter Indonesia tidak banyak datang ke stadion, tapi untuk fans Thailand silakan datang, kata Thongcham dikutip dari Siam Sport. Sekarang pertanyaannya, apakah Somchai meremehkan Timnas Indonesia U23 lagi jelang bentrok di semifinal Piala AFF? Sejauh ini belum ada pernyataan kontroversial lagi yang keluar dari mulut bek 22 tahun tersebut. Yang jelas, Timnas Indonesia U23 harap meremehkan skuad Gajah Perang Muda di laga nanti. Misi Shin Tae-yong akhiri kutukan tak pernah menang lawan Timnas Thailand. Timnas Indonesia U-Strip 23 akhirnya bisa bernapas lega. Skuad Garuda Muda lolos ke babak semifinal dengan status sebagai runner-up terbaik. Hal itu dipastikan setelah kemenangan Vietnam dan Malaysia atas lawan masing-masing di laga terakhir fase grup. Di babak 4 besar itu, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Thailand U23 selaku juara grup A. Ini merupakan kesempatan emas buat Coach Shin mencatatkan kemenangan pertamanya melawan Thailand. Sejauh ini pria asal Korea Selatan itu tidak pernah membawa Indonesia mengalahkan kesebelasan terkuat di Asia Tenggara tersebut. Shin sudah 6 kali berjumpa Thailand selama menukangi Timnas Indonesia di 3 kelompok umur. Hasilnya sungguh mengenaskan di mana ia sekali kalah dan 5 kali imbang. Ini tentu menjadi kesempatan emas Shin untuk mencatatkan kemenangan perdananya. Sebab Timnas Indonesia U23 memiliki waktu istirahat 1 hari lebih banyak ketimbang Thailand. Publik senang dengan keputusan Erick Thohir audit keuangan PSSI. Lembaga Survei Indonesia menyebut masyarakat Indonesia senang dan mengacungi jempol atas langkah Erick Thohir dalam mengaudit keuangan PSSI. Sebab keputusan yang dilakukan Ketum PSSI tersebut membuat pengelolaan keuangan jauh lebih transparan. Kegiatan mengaudit keuangan PSSI itu mendapatkan dukungan masyarakat. Itu diketahui berdasarkan survei nasional dari LSI yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Responden yang mengetahui terkait audit yang sedang dilakukan PSSI dihadapkan 3 pilihan indikator lagi. 3 pilihan indikator itu yakni setuju dengan audit, tidak setuju, dan tidak memberikan jawaban. Mayoritas responden memilih setuju dengan 76%. Oleh dikarenakan 93% dari persentase itu mengikuti pemberitaan terkait audit tersebut. Sementara itu 5,4% tidak setuju dengan audit yang sedang dilakukan PSSI. Lolosnya Timnas Indonesia U23 ke semifinal ternyata sudah disetting pihak AFF. Timnas Indonesia U23 keluar sebagai runner-up terbaik dengan 3 poin dari 2 pertandingan, mengungguli Timnas Filipina dan Timnas Kamboja yang hanya bisa meraih sebiji angka. Timnas Indonesia U23 melaju ke 4 besar Piala AFF juga berkat kekalahan Filipina dari Timnas Vietnam. Selain itu juga terbantu dengan kemenangan Timnas Malaysia kontra Timnas Timor Leste dalam laga penentuan grup B. Timnas Indonesia U23 bakal menantang juara grup A, yakni Timnas Thailand U23, dalam semifinal di Rayong Province Stadium pada Kamis malam mendatang. Adapun dalam 4 besar Piala AFF lainnya, Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam U23 di Rayong Province Stadium pada Kamis sorenya. Di sisi lain, bisanya Timnas Indonesia lolos karena memang regulasi AFF itu sendiri, yang mana runner-up terbaik akan menemani 3 juara grup untuk masuk babak semifinal. Media Malaysia bahagia Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal dengan status sebagai runner-up terbaik. Hal itu dipastikan setelah kemenangan Vietnam dan Malaysia atas lawan masing-masing di laga terakhir fase grup. Kini Indonesia U23 menatap babak semifinal. Di babak 4 besar itu, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Thailand U23 selaku juara grup A. Menariknya, media Malaysia Makan Bola menyebut kelolosan Indonesia itu sebagai kabar bahagia.
Ramadan Sananta dan kawan-kawan disebut lebih layak lolos ke babak berikutnya. Kabar gembira buat timnas Indonesia skuad U23 mendapatkan slot untuk ke fase akhir Piala AFF U23, bunyi artikel Makan Bola. Kekalahan Filipina membuat Indonesia merebut slot ke fase terakhir selaku runner-up terbaik, tandas artikel itu. Indonesia akan menantang tuan rumah sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Patut dinanti apakah sang peraih medali emas SEA Games 2023 itu bisa merebut tiket ke final atau tidak. 5 pemain lolos seleksi timnas Indonesia U17 di Jakarta, ada gelandang keturunan Prancis. Bima Sakti hanya memilih 5 dari 50 pemain yang unjuk gigi di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno selama 3 hari pada 15 hingga 17 Agustus 2023. Dari 50 pemain itu, 42 diantaranya berasal dari seleksi di 12 wilayah dan sisanya seleksi dari Kemenpora. Bima Sakti jatuh hati kepada kiper Bali United Iwayan Artawiguna, bek Akademi Persib Rionaldi Mehran, gelandang Bali United Maori Ananda Ives, winger Sparta Depok Fairuz Farhan Al-Radin, dan striker Persita Tangerang Aulia Rahman. PSSI mendeskripsikan Maori Ananda Ives sebagai gelandang serang keturunan. Beredar kabar bahwa pemain Bali United Elite Pro Academy itu keturunan Prancis. Sementara Lionel Nathan Sinathrya yang juga berstatus putra dari Darius Sinathrya tidak lolos seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia 2023.